EF Super Parents. How are you? As always, we hope that you are well, safe, and healthy. Let me open my camera. Okay, here we go with me, Neliani. Welcome back to our monthly EF Talks. This time, we have a very super guest. But before that, we have an announcement from Mas Menteri, the Minister of Education of Republic of Indonesia, Mr. Nadiem Makarim's announcement. So we're going to play his video, and we will come back a while after that. Kami sebenarnya telah menyarankan kepada satuan pendidikan yang berada di zona hijau serta guru dan tenaga pendidiknya sudah divaksin untuk segera melaksanakan PTM terbatas. Dalam hal ini saya bisa memahami kekhawatiran ibu dan bapak sekalian sebagai guru, tenaga pendidik, dan orang tua, khususnya terkait kesehatan dan keselamatan anak-anak kita. Namun kita juga perlu mengingat resiko-resiko yang beberapa diantaranya telah disampaikan oleh Bapak Dirjen GTK jika kita tidak segera memulai PTM terbatas. Kita juga perlu mengingat dampak jangka panjang dari resiko tersebut. Tentu Ibu dan Bapak sudah memahami bahwa masa depan Indonesia sangat bergantung pada SDM-nya, sehingga tidak ada tawar-menawar untuk pendidikan, terlepas dari situasi yang kita hadapi. Right. So that was Mr. Menteri's announcement of what is it? It's about like the urgency of opening the schools. Like we know that these situations, like it's so unstable, and then that's why we need to be always aware and always updated with all of the news and things from what's happening in Indonesia especially. And then halo Ibu Bapak, EF Super Parents, welcome back again. If you just join with me, Miss Nelly or Neliani, and then welcome to our EF Talks. Monthly EF Talks in June 2020 with the title Sekolah Tatap Muka Apa Yang Perlu Diantisipasi. And then let's meet our guest, super guest too. And then this is Mr. Oh, hang on. Double voice ya. I have Dr. Aisha, and she is a COVID-19 response acceleration task force, or we know in Indonesian Satgas, or Satuan Gugus Penanganan. And then, hello, doctor. How are you? Hello. I'm fine. So we are going to talk bilingual, yeah, and then maybe I will speak in English, and then or I shifted into Indonesian. I hope that I believe that parents understand what I say, and then Dr. Aisha can also reply me in Indonesian as well. Yeah, and then okay. So maybe we're going to the next slide, please. So this is Dr. Aisha. Before that, I will ask some questions, and then Dr. Aisha, how are you doing? Maybe not yet, yeah, not yet to that slide. Hello, Dr. Aisha, how are you doing? Doing to EF Talks today. Yeah, thank you for coming, and thank you for letting us to have you on our EF Talks. Yeah, you're welcome. Okay, and then you hear my voice double, Dr. Aisha? No, yeah. Or yes? Is my voice double there?
Just make sure that everyone have muted the microphone, yeah. Dr. Aisyah, can you hear me? Yes, of course. Oh, okay. So yes, okay, yes, I have already unmuted myself. And then Dr. Aisyah, we have Dr. Aisyah here, yeah, and then we have super parents. Before we go on to the next slides, sorry for the troubles and then for the technical things happening, and then before we go on to the next slides to talk about sekolah tatap muka apa yang perlu diantisipasi, I'd like to inform you all that if you have questions, do not hesitate to ask while we have the person here. Jadi Bapak Ibu, EF Super Parents, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, this is the chance. Kita punya salah satu Satgas COVID-19. Dr. Aisyah is working in HSS ya, Dr. Aisyah? Yeah. Oke, di mana tepatnya Dr. Aisyah? Di Puskesmas Gambah. Oke, itu di daerah Kandangan kalau nggak salah ya. Wow, sebelumnya dipindah-pindah juga kemana-mana ya? Awalnya saya dari Rumah Sakit Idaman, Banjarbaru, kemudian pindah ke Puskesmas. Iya. Lalu pindah ke sini. Oke, cool. And then, wow, pasti banyak banget pengalaman yang bisa di-share sama Dr. Aisyah nih, buat kita nih semua. Oke, let's go to the next questions. I have questions nih, Dr. Aisyah. So, the current situations of COVID-19 in South Kalimantan atau Banjarmasin, kita kan tahu ya dari berita yang kita dengar, berapa empat wilayah ya atau 4 provinsi ya yang sudah masuk zona merah lagi ya. Iya. Jadi kalau tidak salah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jakarta ya. Untuk Banjarmasin sendiri gimana nih, Dr. Aisyah? Iya, jadi dari data yang saya dapat, ini kan update 15 Juni 2021, jadi kita menghitungnya itu sekarang bukan keseluruhan kasus, tapi berapa pasien dalam satu hari peningkatan, seperti itu. Nah, kalau update dari tanggal 15 Juni 2021 ini, kita peringkat 25 provinsi. Nah, kita peringkat ke 25, itu ada sekitar 21 kasus per hari. Jadi positif COVID-nya ada sekitar 21 orang. Tapi yang update saya terbaru lagi ini, baru saya lihat itu tanggal 17 Juni kemarin kita itu naik. Jadi peringkat ke-16 yaitu 93 kasus dalam satu hari. Ini per tanggal berapa ya? Per tanggal 16 17 ya? Juni. Oh, 17 Juni 17. Ya. Yang kita dapatin dari dokter kemarin per 15 Juni ya? Iya, ini baru update lagi yang 17 Juni. Seperti itu. Jadi kemarin perharinya bisa 93. Iya, gitu 17 ya? Juni itu bisa 93 orang positif COVID baru. Apa namanya yang saya legain sih ya untuk Banjarmasin sendiri, nggak tahu untuk Kalimantan Selatan atau Banjarmasin, Dr. Aisyah ya, kemarin tuh ada peraturan pemerintah yang waktu kita musim lebaran liburan itu dari tanggal berapa sampai 16 Juni kalau nggak salah, semuanya tidak boleh buka, yang rumah makan, mall atau public places nggak boleh buka. Jadi itu lumayan menekan mobilitas masyarakat di Banjarmasin kan ya. And then kalau tidak ada itu, kemungkinan hari raya kedua ya, lebaran kedua pasti penuh dong ya, mall atau restoran-restoran gitu pasti dipenuhin sama masyarakat yang lagi liburan sama having 8 wave-nya gitu ya. Jadi ada ternyata bagus kok, walaupun online yang food online ordernya itu tidak tersedia gitu ya pada hari itu. Di daerah dokter sendiri gimana? Ada peraturan itu tidak? Iya, jadi kalau untuk daerah Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah dan sebagainya itu dia punya posko-posko perbatasan. Jadi orang yang misalnya saya dari Kandangan mau ke Banjar nih, nah itu
dicegat biasanya di daerah perbatasan. Kalau Oke. misalnya itu disuruh balik kayak gitu. Heeh. Jadi ada posko-poskonya di setiap wilayah. Nah, itu yang sangat membantu sekali terjadinya pengurangan mobilisasi Kalau masyarakat. public places-nya gimana, Dokter? Pada Di ditutup sini juga nggak? iya, di sini juga pada tutup juga. Oh, Seperti berarti itu memang sama South aja. Kalimantan, applying itu semua ya? Satu Iya, regional Kalimantan nice to hear that. Jadi itu juga menekan kita, cuma akhirnya kita dari peringkat ke berapa tadi, 25 ya? 25-an jadi Ke tetap naik ke peringkat 16. 16. Oke. And then, ya itu agak mengkhawatirkan juga sih ya. Mudah-mudahan kita nggak, lebih banyak lagi ya, cukuplah ya tanggal kemarin 16 Juni ya, 17 Juni apa 16 Juni 17 Juni, 17 17. Juni kemarin, tertinggi, mudah-mudahan tidak ada lagi yang, lebih lebih tinggi dari itu. Oke, Iya. next question nih, Dr. Aisyah. Sudah berapa lama jadi Satgas COVID-19 or how long have you become the COVID-19 Response Acceleration Task Force? Oke, jadi saya itu bertugas dari tahun 2020 kisaran bulan Mei, jadi hampir 1 tahunan, lebih sedikit. Sudah deh, sudah 1 tahun kan? 1 tahun lebih sedikit. Heeh, 1 tahun Iya, lebih sedikit. Oh, itu mhm, iya, awal mulanya saya ditugaskan, di Rumah Sakit Idaman di bagian ICU Covid, kemudian wow, saya bertugas di bagian IGD, lalu saya pindah ke puskesmas dan akhirnya saya menetap di, kandangan ini baru. dan dipindahkan ya ke kandangan dari Rumah Iya. Sakit Idaman. Itu gimana dokter, kesan pesannya? Kesan-kesannya pas pada saat dipindah pasti berbeda jauh ya lingkungannya. Iya, jadi kalau waktu di Rumah Sakit Idaman kan saya, tugasnya di bagian ICU Mhm, Covid, jadi penanganan pasiennya yang benar-benar harus APD level 3 yang pakai hazmat segala macam, mhm. terus harus, masuk ke dalam ruangan dalam beberapa jam, nanti baru keluar lagi, seperti itu. Itu waktu yang awal-awal kita pandemi, kan kita mulai pandemi kisaran Maret 2020 dan Iya, saya mulai tugas itu Mei. Jadi, kasusnya itu benar-benar lagi mulai meningkatnya itu, Covid iya, di iya. tahun-tahun itu. Mhm, mhm. Nah, kalau lebih ke sekarang itu, eee, lebih landai, lebih agak Berkurang menurun ya, heeh. iya dibandingkan tahun sebelumnya seperti itu. Kita udah pernah kena heat wave pertama, ya mudah-mudahan nggak ada yang kedua, Nggak tapi ada. kita tahu kenyataannya, varian Delta udah masuk Iya, Indonesia ya, dan, 4, wilayah di Indonesia yang udah di, red zone-in kembali gitu ya. iya, Kemudian, pertanyaan selanjutnya nih dokter. Ya, challenges, of being COVID-19 Response Acceleration Task Force-nya atau apa ya, kalau saya bilang sih difficulties atau kesulitan atau hambatan atau ya challenging, challenges-nya apa aja iya. jadi Satgas? Jadi iya, terima kasih. Jadi, untuk tantangan terbesar menurut kami tenaga medis itu adalah Mhm, yang pertama itu mengedukasi masyarakat sih, karena masyarakat kita itu, eee, mereka seperti dibagi 2 kubu kan, ada yang percaya bahwa Covid itu ada dan ada yang, pendukung bahwa Covid itu sebenarnya nggak ada, ini hanya rekayasa, seperti itu. Nah, teori konspirasi jadi gitu ya? iya, betul sekali. Nah, jadi saya nggak menyalahkan siapa-siapa, cuma di sini kami tugas dari tenaga medis kan mengedukasi dan memberikan pelayanan seperti itu. Jadi, kita, meyakinkan masyarakat bahwa ini adalah pandemi, tidak hanya Indonesia, tapi seluruh dunia ini sedang mengalami Betul. ini, namanya pandemi. Pandemi kan berarti luas, wilayah cakupannya luas, seperti itu. Mhm, Nah, mhm. jadi, bagaimana kita itu meyakinkan masyarakat, kalau mereka, mengerti tentang Covid, otomatis mereka akan mematuhi yang namanya yang 5M itu, Ya seperti itu. takut Tapi dong kalau ya, mereka heeh, iya, kalau misalnya mereka sendiri kayak, "Ah, Covid itu nggak ada," jadi nggak lama-lama ada. mereka kayak abai atau Iya, cuek betul. akan yang, peraturan-peraturan yang pemerintah buat demi menjaga kita juga, seperti itu. Itu tantangan yang, agak berat menurut saya, Mhm, mhm, seperti itu. bagaimana, membuat masyarakat, itu luas apalagi di kandangan ya, Dokter Aisyah, itu Iya, sadar kalau ini tuh betul-betul ada ya.
Iya, betul. Harusnya sih bisa lihat ya di berita juga angka kematian ada tambah tinggi apa segala macam. Okay, so the next one, parents, for your information nih sebenarnya karena kita juga ikutin anjuran Mas Menteri tadi untuk membuka sekolah tatap muka bagi wilayah yang sebenarnya tidak zona merah gitu, dan kita betul-betul patuh sama protokol kesehatan atau with the strict COVID-19 protocol procedures, that misalnya salah satunya parents tidak boleh masuk ke IF, mereka hanya boleh antar dan jemput, dan kita juga minta tepat waktu untuk antar dan jemputnya tepat waktu gitu ya untuk mengurangi kerumunan atau apa, dan kemudian kita juga minta pada saat mereka datang otomatis harus temperature checking ya. Lalu kita juga minta studentsnya untuk washing hands. Nanti kalau dia naik ke lantai 2 atau lantai 3 di kelasnya, itu juga sebelumnya gurunya juga make sure dia sudah washing hands atau dia dikasih sanitizer di depan kelas sama gurunya. Gurunya pun juga tetap ada di tempat yang sama atau kelas yang sama, jadi dia tidak pindah-pindah kelas, itu untuk mengurangi juga resiko. Dan selama so far it's so good. It's almost like a month, dan kita betul-betul bisa senang juga akhirnya bisa ketemu student lagi, and then di kelas pun juga dibatasi untuk maksimal partisipan. Jadi untuk maksimal partisipan atau students biasanya kan kalau di IF kalau untuk high flyers atau trailblazers yang dewasa atau student SMP atau SD yang kelas 3 ke atas itu dia maksimal 16 ya dulu sebelum COVID, tapi sekarang kita sudah ke 9 orang. Jadi 9 orang juga nggak biasanya juga nggak semua 9 orang datang. Jadi about 5 atau 6 yang datang ke kelas. Itu tetap dengan aturannya online gitu. Jadi dia terbatas sekali untuk muridnya. Kemudian habis kelas juga teachers-nya sendiri saya juga sangat memperhatikan bagaimana well-being staff dan teachers di sini. Jadi kita sanitize semua kelas yang habis dia pakai gitu kan. Lalu nanti untuk kelas selanjutnya itu sudah sanitize seharusnya. And the most important things ya, kita betul-betul kita juga punya di sini ada satgasnya untuk di IF Banjarmasin sendiri yang make sure kalau semua parent sudah isi data, kita juga akan sebar student parent declaration. Kita mau lihat juga track recordnya parents ada bepergian keluar kota kah atau apa, jadi kita lebih aware sama student yang ini misalnya kayak gitu. And then so for now ya Banjarmasin itu sudah melakukan 3 kinds of classroom types yang sekarang lagi happening juga. Jadi ya Banjarmasin itu sudah lakuin 3 kelas. Yang pertama itu kelas online ya, yang sekarang masih berjalan. Terus kita juga ada hybrid class. Itu jadi ada beberapa anak, misalnya yang di luar kota, dia tetap online, terus yang dari Banjarmasin dia datang, jadi ada 2 kelas, 2 sistem yang berjalan. Terus yang ketiga ada juga yang offline, dan to be honest the happiest one is offline class. Jadi karena gurunya dan anak ketemu lagi. Mask is always on, kita tetap minta mereka selalu pakai masker. Anak-anak memang ada kadang keturun ya maskernya, kita minta naikin lagi. Dan untuk barang-barangnya pun juga kita tekankan sama orang tua, kalau bisa bawa nih ibu stationery itemsnya yang 2 gitu, pensilnya 2, sharpenersnya 2. Kita nggak mau ada anak murid pinjam-pinjaman sama temennya. Have a look on our IF current situation yang sudah di videoin sama Mr. Nobi.
Okay, so that was it. Mudah-mudahan cukup bisa meyakinkan Bapak Ibu kalau ya Banjarmasin aman dan kita juga betul-betul patuh sama protokol ya, yang super parents. The next one, sebelum kita lanjutin to have a chat with Dr. Aisyah, Bapak Ibu silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau ada masukan atau ada input buat kita, silakan ke chat box di bawah, bisa diketik. Kita mau like usual, we've got bonus wheel for you who are attending the EF talks this time. Yeah, so Bapak Ibu who will pay in June atau sudah melakukan pembayaran di June untuk your beloved child, we have school stuff to give away, and then there's one mug, ini high flyers mugs. Terus kita punya juga dari Mitra 10 Banjarmasin. Mitra 10 Banjarmasin itu adalah building materials and home improvement yang baru saja buka deh. Kalau ibu bapak ada lewat sekitar Palk atau kilometer 8 ya, saya to be honest, saya cuma pulang pergi IF rumah saja, jadi belum jalan ke lain. Jadi Mitra 10 itu membagikan voucher untuk Bapak Ibu, diskon sebesar Rp100.000. Nanti Bapak Ibu yang beruntung akan dapat voucher diskon senilai Rp100.000. Kita akan berikan untuk 2 parents, dan kemudian kita juga punya nih a very cute backpack for your little one. Kita punya Small Star 3.0 backpack. Okay, let's roll, Miss Risma. Okay, let's see. Siapa yang beruntung memenangkan EF High Flyers mug? And it goes to Syafira Distia Kusuma. Yay! Congratulations, Ibu Syarifah Adistia Kusuma. Yes. Okay, and then so maybe Miss Risma or your progress advisor will will contact you after this. Yeah, and then the next one for the 100,000 voucher discount from Mitra 10 or Mitra 10. Okay, Ibu Eli Setiawati, or that's a student's name, I'm not sure. Congratulations. And then another 100,000 discount goes to, okay, let's see. Oh, Gita Rahayu or Ibu Gita Rahayu. Okay, so congratulations, and the last but not least, because we will have another rolling or bonus wheel. This time this is about backpack from Small Star 3.0, and then it's gonna be coming to Ibu Hartini. Congratulations! Yay! Okay, let's continue our talk ya, Dr. Aisyah. Saya masih punya beberapa pertanyaan lagi ya. Okay, so pertanyaan dari saya selanjutnya nih, what have you learned from being COVID-19 Response Acceleration Task Force atau Satgas COVID? Okay. Jadi ini sebenarnya bukan hanya untuk saya tapi untuk kita semua, karena ini pandemi. Jadi ini PR bagi kita semua. Yang paling penting adalah menjaga kesehatan diri kita dan orang-orang sekitar kita, orang-orang terdekat kita, orang tua kita, anak kita, saudara-saudara kita. Jadi menerapkan protokol kesehatan yang 5M itu tadi, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, mengurangi mobilisasi, sama menghindari kerumunan itu kalau bisa tidak hanya kita saja yang menerapkan, tapi orang-orang terdekat kita. Karena kalau kita saja yang menerapkan dan saudara-saudara kita tidak menerapkan itu, jadi nanti hubungannya nggak timbal balik gitu. Iya, kita menerapkan, ya, tapi orang lain membawa, jadi kita bisa tertular juga dari mereka. Padahal kita sudah menjaga diri kita dengan sangat baik. Nah itu pembelajaran yang paling penting untuk
di era pandemi ini menurut saya. Oke, intinya kita prioritas diri kita sendiri nomor satu, tapi perhatikan juga orang sekitar kita ya. Iya betul Okay. sekali. All right. And then the next questions, Dr. Aisyah. What do you Iya. think of Mr. Minister of Education, Mr. Nadiem Makarim statement tadi? Gimana menurut Oke. Dokter sebagai Satgas COVID-19? Iya, jadi dari pernyataan Bapak Menteri Pendidikan tadi kan beliau menyatakan bahwa akan dibuka sekolah tatap muka per Juli nanti ya. Iya. Tapi beliau menyebutkan lagi bahwa itu hanya di zona-zona hijau, jadi zona-zona tertentu. Mungkin itu tidak diberlakukan di seluruh Indonesia, jadi hanya Iya. beberapa wilayah saja yang sudah dinyatakan zona hijau oleh pemerintah tersebut, seperti itu. Nah, untuk sekolah atau wilayah yang nanti akan melakukan sekolah tatap muka, jadi ada beberapa syarat untuk dilakukannya sekolah tatap muka. Dari Presiden Jokowi sendiri itu, beliau menyarankan bahwa untuk sekolah tatap muka itu dia dilakukan paling tidak 25% dari jumlah siswa dalam satu keseluruhan, seperti itu. Jadi hanya 25% aja yang boleh masuk dalam satu kelas atau dalam satu kali waktu, seperti itu. Misalnya sebagai contoh, misalnya muridnya ada 100, kelasnya ada 5, berarti kan 25%-nya itu berapa dibagi per 5 kelas itu. Nah, kemudian apalagi yang kedua adalah dalam satu kali kelas itu maksimal hanya 2 jam, jadi tidak boleh lebih dari 2 jam. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, dalam satu minggu hanya boleh 2 kali kelas yang offline. 2 kali ya. Iya, 2 kali aja yang offline. Selebihnya ya tetap kita barengi dengan online, seperti itu, agar anak-anak tetap mendapatkan pendidikan. Nah, kemudian untuk jarak itu pasti, jadi di ruangan kelas kan karena muridnya juga tidak banyak, jadi di jarak paling tidak minimal 1 meter antara satu murid ke murid yang lain, seperti itu. Kemudian yang paling penting adalah sekolah bertanggung jawab dan memegang peranan penting banget untuk supaya anak-anak murid ini tetap menjaga protokol kesehatan. Jadi anak-anak itu harus menggunakan masker, kemudian harus mencuci tangan sebelum masuk kelas, pengukuran suhu dan lain sebagainya. Seperti itu. Dan yang paling penting sekarang kan guru-guru sudah divaksinasi ya. Betul. Nah, vaksinasi itu kan tujuannya agar dari guru tidak menularkan ke muridnya, seperti itu. Itu penting banget, makanya diwajibkan untuk guru-guru atau tenaga pengajar agar divaksin, seperti itu. Kalau IF Banjarmasin sendiri memang karena kita non formal school ya, Dokter Aisyah, kita bukan kayak public school yang setiap hari masuk ya. Jadi otomatis maksimal juga satu anak itu 2 kali datang ke IF ya. Dan sekolah belajar juga di IF dia 1 jam aja maksimal. Ada memang yang di hari Sabtu itu pun juga cuma 1 jam 20 menit saja dengan jeda waktu 10 menit juga gitu. Jadi kalau saya bilang IF oke, we are following the rules gitu loh. Dan dari sekian grup yang sudah kita punya itu sekitar 60-an, kita cuma ada memang sekitar 28 grup atau kelas yang jalan tapi tidak bersamaan. Itu pun juga kalau saya bilang sih baru sedikit yang kita buka gitu kan ya, dan tidak ada lebih dari 100 di saat yang bersamaan untuk kelasnya sendiri gitu. Oke, so the next questions. Jadi kalau misalnya nih untuk parents yang akan memiliki sekolah tatap muka di Banjarmasin, saya nggak tahu ya kalau sekolah publik ya, karena to be honest my daughter, anak saya juga dia sekolahnya cuma ulangan umum aja. Datang, habis itu 1 jam atau 1,5 jam datang pulang ke rumah gitu. Jadi nggak tahu apakah nanti akan berlanjut untuk kegiatan selain ulangan atau bagaimana juga masih belum pasti dari sekolahnya gitu. Masih betul-betul unstable ya. Cuman kita want to make sure that we are opening option untuk offline selama kita situasinya masih kondusif begini dan tidak seperti 4 daerah yang disebutkan ya, Jakarta, Jatim, Jawa Tengah sama Jawa Barat ya, dokter ya.
it's Iya. lumayan what is it, frightening ya, lihat kondisi. Untungnya kita apa ya, tidak merata ya. Jadi ada wilayah yang betul-betul tidak kondusif, ada yang kondusif. Kita sih maunya Banjarmasin atau Kalimantan Selatan aman-aman terkendali ya. Semoga amin. Amin. Okay, so what should we prepare, Dr. Aisyah, for sekolah tatap muka? Misalnya urge, karena Mr. Nadiem Makarim atau Mas Menteri kan sadar betul karena SDM kita supaya tetap nantinya ke depan, karena ini memang long term apa ya, kayak sudah memikirkan untuk long termnya kayak apa, kayak gitu kan. Jadi memang harus benar-benar ada sekolah tatap muka, karena memang kebanyakan dari sekolah sekarang belum siap untuk melakukan online sebenarnya. Jadi yang hasilnya masih belum maksimal atau apa kayak gitu. Apa nih yang harus disiapkan? Iya, jadi sambil menanggapi yang pernyataan dari Bapak Menteri Pendidikan, sebenarnya sekolah offline ini bikin orang tua juga pasti ya khawatir seperti itu. Karena kalau kita lihat juga dari segi pendidikan, kan pendidikan kita mungkin ada yang hanya materi saja masih bisa kita lakukan melalui sekolah online. Tapi ada beberapa pelajaran yang kita nggak bisa nih hanya mengandalkan online, memang tetap butuh sekolah offline. Nah, maka mungkin dari itu, dari Pak Menteri menyarankan untuk adanya sekolah tatap muka, seperti itu. Karena untuk memperbaiki SDM kita juga, karena kalau hanya online kan kita tidak bisa full seperti itu ya. Nah, jadi yang harus dipersiapkan itu terutama dari pemerintah, dari pemerintah pusat, pemerintah daerah. Dari pemerintah pusat itu berarti pemerintah itu benar-benar mewanti-wanti untuk setiap daerah, hanya daerah-daerah yang zona-zona tertentu yang tadi disebutkan saja, zona-zona hijau seperti itu. Jadi nggak semua wilayah diberlakukan sekolah tatap muka. Nah, kemudian kalau dari pemerintah daerah atau dari lembaga sekolah itu sendiri, mereka harus benar-benar gencar nih. Kalau mereka sudah diperbolehkan untuk sekolah tatap muka, berarti mereka bertanggung jawab penuh menyediakan atau menyelenggarakan kegiatan tersebut. Dari mulai yang tadi saya sebutkan, muridnya harus dibatasi jarak, kemudian jam pelajarannya dan lain sebagainya. Nah, sedangkan untuk orang tua sendiri, untuk sekolah tatap muka ini yang perlu dipersiapkan yang pertama adalah kita harus mengajari anak bagaimana menerapkan protokol kesehatan, dari hal sederhana menggunakan masker. Jadi kita benar-benar mengajarkan bagaimana penggunaan masker yang baik dan benar. Kemudian berapa kali harus diganti, paling tidak 4-5 jam sudah harus ganti masker. Seperti itu, jangan pakai masker itu 1 harian full, itu nggak boleh seperti itu. Kalau bisa diganti. Jadi dia punya cadangan tuh di dalam tas, ada beberapa masker cadangan. Seperti itu. Nah, kemudian mengajarkan juga caranya cuci tangan menggunakan sabun. Kemudian jika tidak ada sabun, bila tangannya tidak kotor, boleh menggunakan hand sanitizer. Lalu kemudian ajarkan anak untuk menjaga jarak dengan teman-temannya. Memang agak sulit bagi anak-anak ya, tapi itulah kita memang butuh kesabaran lebih untuk memberikan mereka supaya mereka tahu kalau menjaga jarak itu penting untuk sekarang ini di musim pandemi ini. Seperti itu. Terus yang terpenting lagi itu adalah gizi. Jadi memperhatikan gizi ya. Iya, gizi itu penting sekali. Tidak hanya anak, tapi satu keluarga. Nah, kita menerapkan kan 4 sehat 5 sempurna udah tahu ya dari zaman kita dulu ya 4 sehat 5 sempurna. Nah, jika dengan 4 sehat 5 sempurna kita merasa masih kurang, apalagi di zaman pandemi ini, kita boleh menambahkan yang namanya vitamin tambahan. Yang kaya antioksidan, contohnya adalah vitamin C atau vitamin E. Vitamin C itu bisa kita dapat dari buah-buahan, contohnya dari jeruk, dari jambu, seperti itu. Bisa didapat dari buah-buahan tersebut atau buah-buahan lain. Nah, sedangkan yang untuk vitamin C ya, dokter ya. Iya, betul sekali. Jambu itu kan vitamin C-nya juga lebih tinggi dibandingkan jeruk. Jadi boleh, misalnya anak gak suka jeruk, boleh pakai jambu. Tapi anak gak suka jambu, boleh diganti buah-buahan lain, stroberi atau lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian untuk vitamin E bisa didapat dari kacang-kacangan. Misalnya contohnya kacang tanah, kacang mede, kacang hijau dan sebagainya, itu juga bisa menambah vitamin yang lain, ada vitamin B dan sebagainya, justru jauh lebih baik seperti itu. Kalau kedelai gimana dokter? Kan ada kedelai juga
Kedelai itu mengandung antioksidan juga, itu ada vitamin I-nya juga. Nah, itu bagus untuk menjaga daya tahan tubuh juga. Jadi yang dimaksud antioksidan di sini lebih ke vitamin C dan I-nya ya? Iya, boleh dari vitamin C dan vitamin I. Sebenarnya ada beberapa yang lain, cuma mungkin kalau saya sebutkan sekarang kayak terlalu luas ya? gitu nanti. Ya. Jadi yang terperinci aja langsung. Wow, menarik. Oke, so sebelum kita lanjutin nih, dokter, kita mau kasih giveaway lagi to parents. Oke. And then, alright, so yeah, parents, now we are on our bonus wheel again. For you, Ibu Bapak yang telah melakukan pembayaran atau akan melakukan pembayaran di bulan Juni 2021, we have cool stuff to give away. Oke, yang kita masih punya IF High Flyers Mug. Terus kita masih punya 2 voucher lagi dari Mitra 10 Banjarmasin. That is the building materials and home improvement department stores yang baru opening di Banjarmasin. And then the last but not least, maybe you can win the travelers name your own backpacks. Pasti anaknya suka karena ini keren banget dari IF gitu ya. Oke, so let's roll back again, Miss Risma. Yes, so the ones who will get the EF High Flyers Mug is gonna be siapa ya? Ibu Maimunah. Yay, congratulations. Nanti dia akan dihubungi lagi sama Miss Progress Advisor-nya ya. Next, ada 2 voucher dari Mitra 10. Let's see who's number 1 who get it for 100K discount. Oh, Ibu Ana, congratulations. And then another one, satu lagi yang akan menangin voucher 100.000 dari Mitra 10. We have Renata Gendis. Congratulations, Renata. Okay, the next one. But yeah, it's gonna be the last but not least one. Ada backpack dari IF yang keren banget. Let's see who will get it. Nabila Nur Aziza, congratulations. Oke, untuk yang sudah mendapatkan hadiah atau giveaway dari IF, congratulations. Tapi yang lain jangan berkecil hati, IF Super Parents, who knows, nanti ada dapat kejutan dari Progress Advisor Anda. Karena saya yakin sih ada, gitu ya. Jadi stay patient, and then ikutin. Kita sudah mau di penghujung acara sih ya. Oke, so let's get back, dokter. Kalau kita summing up nih, untuk apa namanya yang sudah dokter berikan tadi, saran-saran dari dokter, itu salah satunya adalah ada namanya 5M ya. Iya. 5M. Nah, itu udah dibikinin. Jadi satu, mencuci tangan ya, mencuci tangan. Jangan lupa kalau dulu kan 3M ya, kayak memakai masker, mencuci tangan, memakai masker sama menjaga jarak. Sekarang kita punya 5M. 5M-nya itu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, terus ada lagi menghindari kerumunan dan membatasi mobilisasi sama interaksi. Kalau nggak penting-penting amat nggak usah ya. Tapi memang ya, it's been a while, sudah lebih dari setahun, sudah mau hampir 2 tahun, dan kita mungkin ada apa namanya, pengen lah bersosialisasi atau apa ya, ya diatur saja dengan segala resikonya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan asal tetap aware sih ya, mask on. Kalau saya sudah selesai, saya juga pakai masker sih. Okay, and then the next one, tadi Dokter Aisyah saranin anak-anak ya, Pak, yang nantinya pun juga akan melakukan sekolah tatap muka, stationery items,
Jangan lupa Bapak Ibu, karena ini memang sesuatu hal yang kecil tapi it's fundamental. Kadang kita juga mendapati di kelas anaknya nggak punya eraser, jadi mau pinjam eraser temennya dilematis miss-nya gitu kan, tapi nggak boleh. Jadi kita minta kalau dia pun melakukan kesalahan just cross it. Jadi dicoret aja nggak apa-apa. Yang penting nggak pegang-pegang punya temennya. And then jadi usahakan untuk selalu memperhatikan bawaan atau yang di dalam tas anak Anda, sama tadi dari Dokter Aisyah, jangan lupa masker tambahan gitu ya. Iya. Siapa tahu ada karetnya yang copot atau apa kan, who knows ya. Iya. Sama botol minum ya, Dokter Aisyah, kalau Iya. minuman sama misalnya pun dia mau bawa Makanan. snack, itu dia akan berpisah dengan temennya ya, udah dia di tempat dia sendiri, nggak ada ngumpul-ngumpul. Kalau di FC gitu, dokter. Jadi kalau bisa bawa bekal. Iya, bawa bekal aja sendiri, ya betul. Supaya meminimalisir mobilisasi dia juga, gitu ya, dan kerumunan. Iya. Okay, the next one. Be on time to drop off and pick them from school, pick them up, and then ya jadi kadang-kadang juga apa ya, kalau dulu kan sekolah bisa jadi tempat penitipan anak, sekarang tidak bisa lagi Bapak Ibu ya. Mohon untuk mengantar dan menjemput tepat waktu. Itu pun mohon maaf sekali Ibu Bapak juga tidak bisa menunggu di dalam IF. Akhirnya ada juga tuh dokter, orang tua yang tunggu hanya di mobil saja, males kemana lagi kan, cuma 1 jam atau nggak kerasa kan sudah. Jadi ya hanya itu yang bisa kita lakukan ya untuk demi keselamatan kita bersama sih. The next one. Jaga healthy diet tadi ya, healthy diet atau makanan yang sehat. Kalau perlu tambahan vitamin, tapi usahakan vitaminnya ya natural ya, dokter ya. Yang disebutkan sama dokter Aisyah tadi, vitamin C sama vitamin E. Jadi vitamin C-nya itu bisa didapat dari jeruk. Kalau anak nggak suka asam-asam, ternyata jambu lebih banyak memiliki kadar vitamin C ya. Terus yang vitamin E, kacang-kacangan ya dokter ya. Sama kedelai juga bagus gitu ya. And then yang last but not least ya, kita juga dari sekolah atau dari IF juga minta communicate with the school if they are unwell, if kalau ngerasa nggak enak atau ngerasa atau ada pilek sedikit. Sekarang kan kita juga apa ya, kayak parno sendiri gitu ya, kalau pilek aduh jangan gitu ya. Jadi better dikasih tahu Miss Progress Advisor-nya kalau misalnya tidak bisa ke sekolah tidak apa-apa begitu kan, dan kita juga punya jalur lain atau itu online gitu, so it's alright. I know like memang lebih efektif banget kalau face to face ya, apalagi kalau untuk sekolah kayak ada prakteknya ya dokter Aisyah, kayak misalnya dia chemistry atau biology gitu kan ya, harus apa ya, eksperimen di tempat gitu kan. Itu sih yang menjadi salah satu kesusahan ya, yang mungkin masuk dalam pemikiran Menteri dan Bapak Presiden juga gitu. Okay, so the next one, we have question and answer. Bapak Ibu silahkan kalau ada pertanyaan yang mau ditanyakan, mumpung kita masih punya Dokter Aisyah di sini. Saya akan buka session untuk question and answer. Terserah mau tanya apa aja nih sama Dokter Aisyah. This is the chance for you. Dok, saya mau tanya. Oke, siapa Ibu, dengan Ibu siapa, Ibu Eli? Saya dengan Ibu Eli Setiawati. Silakan, Ibu. Dok, saya mau tanya. Salah satu rekomendasi untuk pembukaan sekolah itu adalah di daerah zona hijau. Salah satunya adalah itu. Kalau misalkan sekolah di daerah tersebut zonanya masih zona orange dan orang tua mayoritas menginginkan sekolahnya itu dibuka, apakah itu juga tetap harus dibuka? Nah, dan setahu saya untuk pembukaan sekolah itu juga harus ada rekomendasi dari Dinas Pendidikan, pemerintah setempat sama Satgas Covid. Nah, kalau misalkan seperti itu, apakah tetap bisa dibuka ya, Dok? Dan apakah masih ada pilihan
daring sama luring. Misalkan kalau misalkan nih 80% orang tua menginginkan mayoritas dibuka, namun 20%-nya kan masih tidak mau dibuka. Nah, maksud saya apakah yang 20%-nya itu masih ada pilihan untuk daring gitu. Itu aja sih, Dok. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Bu Eli. Ini pertanyaannya bagus. Jadi, saya mau sedikit menjelaskan yang dimaksud sama Pak Menteri tadi. Kita membuka sekolah itu terutama yang di zona hijau. Jadi kenapa di zona hijau? Karena di zona hijau itu berarti peningkatan kasusnya sudah tidak sebanyak zona-zona lain. Seperti itu. Mungkin hanya 1 atau 2. Atau mungkin tidak ditemukan lagi kasus baru di wilayah tersebut. Nah, untuk zona orange itu berarti masih ada kasus, maksudnya kasus itu pertengahan. Jadi dia dinyatakan tidak terlalu tinggi juga enggak, tapi rendah juga tidak, seperti itu. Nah, biasanya dari pemerintah itu akan kerjasama dari pihak sekolah ataupun pemerintah, dari bupati ataupun dari dinas kesehatan dan dinas pendidikan, pasti mereka saling koordinasi satu sama lain. Nah, misalnya ada orang tua yang menginginkan adanya sekolah tatap muka. Nah, di situ dari dinas-dinas tersebut akan mengkoordinasi dan menyesuaikan dari apakah sekolah ini sudah bisa dibuka atau tidak, apakah peningkat ini membawa kasus baru atau tidak. Jadi kita lihat lebih banyak mudorotnya atau banyak baiknya seperti itu. Jadi kalau misalnya sekolah tatap muka tapi kita justru menyebabkan peningkatan lebih banyak kasus lagi, pasti itu tetap ditiadakan dan akan dilanjutkan dengan sekolah online. Mungkin offline-nya hanya di saat-saat seperti ada tes atau ada ulangan atau ada momen-momen tertentu seperti itu. Nah, sedangkan untuk orang tua biasanya mereka dikasih pilihan. Jadi sekolah itu kalau ada yang saya baca itu dia menteri itu memberikan pilihan pada orang tua. Apakah anaknya sudah diperbolehkan untuk sekolah offline ataupun tidak diperbolehkan. Jadi seperti itu menteri mengasih pilihan. Seperti itu. Jadi enggak semua harus offline, jadi harus dipaksakan offline gitu enggak. Jadi semuanya fleksibel apalagi di musim pandemi ini. Seperti itu. Oke, Ibu Eli kalau boleh tahu Ibu orang tua siswa IF Ibu? Bukan, belum. Oh, belum ya. Kalau dari Ibu Eli sendiri posisinya di mana? Saya di Banjarmasin di kilometer 8. Oh, oke. Anaknya sekolah di mana Ibu kalau boleh tahu? Anak saya sekolahnya di SDN Kuripan 2. Oh. Yang di Gatot. Iya, yang di Gatot ya. Berarti udah sering lewat IF Banjarmasin dong Bu ya? Iya, sering. Ya. Oke. Ada lagi Bu Eli yang mau ditanyakan? Itu saja, terima kasih. Penjelasannya sangat bagus menurut saya. Iya, jadi kadang kita juga dilematis ya Ibu, kalau Betul. misalnya dari sekolah negeri otomatis agak beda ya dengan sekolah swasta ya. Kayak kalau kita bilang nggak mau, kayak salah gitu ya, agak maksa ya. Cuman kalau bisa, kan ini memang betul-betul masalah kesehatan ya. Kalau misalnya sekolah bisa meyakinkan kita pakai protokol apa segala macam, itu gimana Bu Eli? Sebenarnya sampai saat ini saya masih worry ya sama protokol kesehatan yang dianggap protokol kesehatan yang baik dan benar itu bagaimana sih? Oke lah, katakanlah 5M yang seperti yang sudah dislogan-slogankan. Tapi nyatanya kalau saya lihat di luar, itu tuh kadang juga tidak dilaksanakan dengan baik. Coba apalagi kalau misalkan kumpul-kumpul, wah sudah semuanya udah masker udah lepas, selfie sana, selfie sini. Padahal kalau masker lepas sudah istilahnya kan untuk virus itu udah ada celah masuk gitu loh. Jadi saya masih agak worry ya, terus terang. Ya, paham Ibu. Tapi harusnya kalau lihat di IF gimana Bu? Kalau kita sih betul-betul make sure karena IF you know like kind of kita eksklusif gitu ya. Kayak yang betul-betul saya juga pribadi takut staff dan teachers di IF kena gitu kan ya. Jadi otomatis
melindungi juga, makanya kita minta parents declaration, kayak apa namanya, kita selalu setiap bulan akan kita jalankan. Jadi dari parents sendiri yang keluar masuk Banjarmasin atau Kalimantan Selatan siapa aja, jadi anaknya betul-betul kita perhatikan juga gitu loh, karena seharusnya itu yang paling benar, seharusnya itu, karena ada beberapa orang yang keluar masuk kota Banjarmasin, ya udah dianggap karena hasil rapid antigennya negatif, ya udah selamat, padahal kan itu kan 14 hari ya orang itu harus itu gitu loh. Maksud saya itu saya masih worry aja sih. Oke. Kalau Gitu. sekolah setiap hari agak worry Bu ya, yang setiap hari ya. Oke. Thank you Ibu Eli. Sama-sama. Tadi saya lihat ada Pak Alwis ya yang raising hands ya. Pak Alwis ya. Kalau ya Bapak silakan, Bapak mau tanya apa Bapak? Ya, mungkin tadi saya telat ya gabung ke IF-nya ini. Saya mau tanya kalau dari IF sendiri, karena kan kami domisilinya di Kapuas. Oh iya Pak. Untuk IF sendiri kira-kira kapan akan memulai kelas tatap mukanya, begitu? Paling tidak kan, karena saya melihat anak saya juga sudah. Bapak melihat anak Bapak kenapa Pak? Bapak lagi frozen. Mungkin nanti bisa diulang Pak. Atau Bapak bisa type pertanyaan. Ini ya, sudah mulai kangen, jadi kadang-kadang kalau misalnya ya. Iya Bapak, go on. Mungkin agak telat ya. Gimana Mbak? Iya Bapak silakan. Jadi Bapak mau tanya kapan IF tatap muka gitu Pak ya? Terus? Terus kira-kira standar yang ditetapkan oleh IF sendiri gimana untuk perlakuan prokesnya untuk anak-anak gitu, karena memang kalau kita orang dewasa mungkin gampang ya untuk prokes, tapi kalau untuk anak-anak itu yang benar-benar kita harus siapkan begitu. Iya. Karena kebetulan Bapak, juga kebetulan kenapa Pak? Kebetulan juga kami di Kapuas juga baru akan mulai tatap muka juga untuk sekolahnya anak-anak. Oh, kalau Pak Alwi sendiri anaknya sudah menjadi murid IF Banjarmasin Pak? Sudah. Sudah ya, oke. Jadi memang saya yang seperti mungkin ketinggalan Pak ya, kita ada 3 macam kelas nih Pak. Satu, kita udah per Juni tanggal 2 tadi kita udah mulai offline, tapi tidak semua. Jadi karena kita juga melihat ada parents yang setuju dan parents yang tidak setuju kan ya. Jadi tapi kita untuk Banjarmasin kita urging sih, kita aman kok insya Allah Bapak Ibu gitu ya. Terus ada juga nih yang hybrid, jadi misalnya anak Bapak di Kapuas, Bapak tidak bisa datang misal ke sini, jadi yang di luar kota Banjarmasin bisa lewat online, tapi yang Banjarmasin dia datang ke kelas, jadi double ada pakai platform online dan dia di offline gitu. Dan ada yang betul-betul online ya Pak ya, yang betul-betul kelas online kayak begitu. Dan Bapak mohon maaf sudah follow IF English First di IG, Instagram? Di Instagram ada ya. Nah harusnya kita sudah kasih lihat Pak, kayak modelnya kita sudah buka itu gimana prosedurnya. Jadi memang untuk pertama orang tua kita betul-betul minta nggak bisa masuk ke IF Center, jadi cuma bisa nganter sampai depan IF-nya, bukan depan kelas Pak, depan IF-nya. Jadi kadang-kadang orang tua tunggu di mobil doang tuh 1 jam kan, jadi di mobil aja. Jadi yang masuk cuma anaknya, dan itu juga biasanya dalam 1 slot atau 1 waktu kursus kan ada jam 3, ada jam 4, ada jam 5 gitu ya. Itu kayak maksimal 3 kelas atau saya belum pernah lihat 4 jalan sih gitu loh. Jadi dan itu juga dalam 1 kelas kita maksimalkan 9 atau 10. Kalau untuk anak kindergarten malah maksimalnya cuma 7 aja. Yang asalnya maksimal 15 atau 16 Pak, kita maksimalkan sampai 9 saja gitu. Kemudian parents juga kita kirimin parents declaration form supaya isi. Jadi parents akan isi sudah ada bepergian kemana dalam waktu bulan ini, di bulan ini atau di beberapa hari yang lalu gitu. Bapak tinggal di mana apa segala macam. Jadi kayak ada jawaban baru bepergian, baru datang dari Jakarta gitu kan. Kita betul-betul saranin anaknya untuk online dulu, atau misalnya pun anaknya tetap mau ke IF, itu betul-betul teachers akan memperhatikan dia jangan sampai deket-deket sama temennya
gitu. Ya. Jadi Oke. dari untuk protokol kesehatan sih Bapak harusnya sudah ini ya yakin sama IF Banjarmasin kita yang datang pakai apa namanya termogan, terus minta anaknya bersihin, naik ke lantai 2 kita minta bersihin lagi Pak, siapa tahu dia pegang tangga kan, walaupun juga helpers atau office boy kita juga selalu bersihkan pegangan tangga periodically gitu. Dan kita juga minta dari orang tua untuk bawa double stationery, pensilnya bawa 2, erasernya bawa 2, penghapusnya bawa 2, semuanya bawa 2. Jadi dia tidak akan meminjam sama temennya gitu, sama bawa botol minum sendiri gitu Pak. Semoga nanti anak Pak Alwis sudah bisa datang, walaupun dari Kapuas Bapak mau datang ke IF Banjarmasin ya. Wow, cool. Tapi ya kita juga jaga sih Pak. Makanya saya juga jaga teacher sama staff betul-betul bisa memperhatikan well-being mereka. Saya perhatikan betul-betul jangan sampai kena. Terus juga dari teacher sendiri juga perhatikan untuk anak muridnya gitu kan. Jadi sama-sama sih kita kayak sama-sama jaga. Me from apa yang namanya internal side dari Bapak Ibu parents juga pasti akan melakukan hal yang sama. Jadi nggak ketemu gitu kan apa namanya kita nggak bakalan kayak apa namanya kayak meremehkan lah ya sama namanya COVID. Kita paham betul gitu kan kekhawatiran orang tua bagaimana. Makanya ibu khawatir sama ibu bapak khawatir sama anaknya, saya juga khawatir sama orang-orang IF-nya gitu loh. Jadi hopefully ini bisa menambah apa namanya kepercayaan diri masing-masing akan IF Banjarmasin atau sekolahnya sih harusnya. Oke, Pak Alwis, ada lagi Pak Alwis yang mau ditanyakan? Oke, thank you very much Pak Alwis for your questions. Yes, for your questions. Ada nih banyak nih lumayan, tapi kita udah di penghujung waktu ya. Tapi saya boleh kasih satu pertanyaan ya, dokter, dari pertanyaan yang ditanyakan sama ada nih satu miss-nya. Tolong dokter, apakah konsumsi vitamin D setiap hari enggak apa-apa? Oh ya, ini juga kemarin kita jadi salah satu pembicaraan kita ya dokter ya. Apakah konsumsi vitamin D setiap hari atau karena saya sendiri minum setiap hari vitamin C, vitamin E, vitamin D. Jadi Ibu Hartini compiling beberapa vitamin setiap hari. Terus ada juga ya yang tanya kalau jamu gimana, apakah bisa cegah dari COVID, atau kalau kebanyakan minum vitamin C karena ada kabar ya, atau nah ini gimana betul atau tidak mengakibatkan kita menjadi autoimun gitu. Gimana dokter? Silakan dokter Aisyah. Jadi ini saya jawab satu-satu. Jadi yang pertanyaan untuk vitamin C apakah menyebabkan autoimun atau tidak? Sejauh ini penyebab dari penyakit autoimun itu contohnya adalah lupus. Kalau parents tahu lupus, kemudian rheumatoid arthritis. Nah, kenapa namanya autoimun? Karena dia menyerang dirinya sendiri. Jadi misalnya A dan B ini satu tim, tapi A dan B ini saling menyerang padahal mereka satu tim. Nah, seperti itu penyakit autoimun. Nah, autoimun itu biasanya didapat dari genetik, ada bawaan yang tanpa disadari, mungkin dari nenek kita atau keturunan-keturunan sebelumnya seperti itu. Yang kadang memang sulit untuk dideteksi awal-awal seperti itu. Jadi kita nggak sadar apakah kita punya atau enggak. Jadi memang itu perlu pemeriksaan lebih lanjut. Yang kedua itu idiopatik. Idiopatik itu kita nggak tahu kenapa bisa tiba-tiba ada. Nah, itu masih dalam tahap penelitian seperti itu. Tapi untuk dari vitamin C, saya belum menemukan kasusnya apakah autoimun itu disebabkan oleh kelebihan vitamin C atau tidak. Nah, saya tahu kalau kelebihan vitamin C, jika kita konsumsi vitamin C melebihi yang seharusnya, itu dia akan menjadi endapan. Yang endapan di mana? Endapan di ginjal. Nah, itu yang akhirnya menyebabkan batu ginjal. Seperti itu. Jadi sebelum dia autoimun, mungkin dia sudah kena batu ginjal duluan, seperti itu. Tadi dokter Aisyah sempat singgung kebanyakan vitamin C. Nah, untuk kayak masalah ini gimana? Tadi kayaknya berkenaan dengan pertanyaan Ibu Hartini deh. Gabungin vitamin dan konsumsi vitamin C setiap hari itu gimana, dokter?
Jadi sebenarnya vitamin C itu yang bisa diserap oleh tubuh kita itu paling tidak 500 mg. 500 mg per hari itu udah lebih dari cukup, udah cukup sekali seperti itu. Jadi jika kita mengkonsumsi lebih dari itu, maka yang ditakutkan adalah dia mungkin sebagian terserap, tapi sebagiannya dibuang kemana? Dibuang oleh ginjal. Nah, akhirnya ginjal bekerja dengan ekstra. Mohon maaf sebentar ya. Iya. Ya. Nah, jadinya ginjal itu bekerja lebih kuat gitu untuk mengeluarkan vitamin C tadi, karena mungkin ukuran dari vitamin C itu partikelnya lebih besar, kan harus disaring di ginjal kan. Betul. Gitu, Jadi sehingga kelebihan vitamin C yang hanya bisa diserap sama tubuh itu 500 mg. Yang ada 1000 itu ya berarti nggak bisa ya? Bisa diminum tapi mungkin ya sebagiannya jadi terbuang seperti itu. Terbuang, sayang banget. Dan ginjalnya iya, bekerja. dan yang paling ditakutkan itu jika vitamin C itu mengendap dan menjadi batu ginjal. Nah, makanya saat minum vitamin C kita harus perbanyak konsumsi air putih. Karena untuk melarutkannya dan dibuang melalui ginjal dan keringat dan lain sebagainya seperti itu. Itu untuk vitamin C. Kemudian untuk vitamin D yang tadi ditanyakan, vitamin D itu sebenarnya dia kan untuk tulang ya. Betul. Dia bekerja sama dengan misalnya kalsium dari susu dan sebagainya untuk mempertahankan kepadatan tulang. Vitamin D bisa didapatkan dari matahari kalau kita berjemur pagi. Jadi tanpa konsumsi obat pun nggak kenapa-napa seperti itu. Nah, untuk vitamin D ini harus diperhatikan apakah vitamin D yang dikonsumsi ya, maksud saya ya, bukannya dari sinar matahari langsung ya. Jadi vitamin D yang dikonsumsi itu diperhatikan terutama untuk ibu yang lagi hamil, karena itu kontraindikasi. Jadi vitamin D dia termasuk kategori C. Kategori C adalah kategori yang bisa menyebabkan kelainan pada janin, dan dia bisa terserap juga ke ASI. Jadi harus diwanti-wanti banget nih. Seperti itu. Mungkin kalau kita yang kayak saya lagi tidak hamil atau saya lagi tidak menyusui itu tidak masalah seperti itu. Tapi kalau pada ibu-ibu yang lagi hamil dan lagi menyusui itu akan berdampak ke bayinya atau janinnya seperti itu. Kalau yang bagusnya memang kita ya tahu dokter ya dari makanan yang kita dapat vitamin itu ya. Tapi kadang orang ya terutama masyarakat kebanyakan kan minum pilnya ya atau vitaminnya ya yang dikonsumsi. Itu gimana tuh dokter? Sebenarnya kan kalau kita jadi kenapa namanya vitamin? Karena dia hanya tambahan, maksudnya suplemen tambahan gitu kan. Jadi dibuatlah vitamin-vitamin tambahan jika yang kita konsumsi sehari-hari itu dirasa kurang cukup untuk melengkapi. Padahal seandainya kita melengkapi 4 sehat 5 sempurna itu dirasa sudah cukup, karena kan kita 5 sempurnanya dengan susu juga dengan kalsium. Ditambah lagi misalnya kita berjemur di pagi hari kita juga dapat vitamin D. Kita konsumsi sayur dan buah kita dapat vitamin C dan vitamin E. Seperti itu. Jadi suplemen tambahan itu hanya dibutuhkan sedikit gitu. Jadi jangan jadikan patokan suplemen menjadi yang utama sehingga mengesampingkan yang justru harus dibutuhkan. Harusnya ya yang dikonsumsi gitu ya. Pemeran utamanya si 4 sehat 5 sempurna itu. Seperti itu. Jadi namanya juga suplemen tambahan berarti hanya additional atau tambahan aja kan judulnya. Tapi seperti jadi utamanya adalah vitamin gitu ya. Padahal hanya pada orang-orang pada kalau aku konsumsi ini jadi jauh lebih baik, padahal itu kan hanya tambahan. Yang salah kaprah di situ padahal. Oke, terakhir nih dokter ya masalah jamu gimana? Kan kita tahu jamu. Iya, kalau jamu mungkin saya harus melihat kandungan per kandungannya ya, karena kan jamu kan dia bercampur antara ramuan satu dan ramuan lain sebagainya yang saya tidak tahu apakah itu sudah diteliti atau belum seperti itu. Nah, sedangkan kalau misalnya kayak vitamin C tadi kan sudah ada penelitiannya, vitamin E sudah ada penelitiannya, dan D dan lain sebagainya sudah ada penelitiannya. Jadi kita bisa membaca ulasannya apa aja sih, dampaknya untuk tubuh apa aja sih, manfaatnya untuk tubuh, dan dia diproses di mana, dikeluarkan di mana, itu penting banget. Saat kita mengkonsumsi sesuatu itu kita harus tahu dia berasal dari mana dan akan diproses di tubuh kita itu dan keluarnya bagaimana, itu penting. Nah, kalau untuk jamu saya itu kurang tahu dia berasal dari mananya, itu harus telisik lagi lebih dalam. Mungkin kalau untuk jahe
kadang beberapa rimpang-rimpangan dia mengandung antioksidan, tapi saya tidak tahu kadarnya itu berapa persen. Oke. Hingga aman untuk dikonsumsi. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih dokter. Oke, so nanti mungkin kalau misalnya ada parents mau tanya atau titip pertanyaan setelah ini juga nggak apa-apa, nanti kita coba tanya, nggak apa-apa ya dokter ya, diganggu. Boleh. Apa namanya, kita juga terima kasih banget dokter sudah ada sama kita hari ini dan isi acara IF Talks bulan ini, karena IF Talks kan tiap bulan ada ya, tapi beda-beda guestnya. Okay, so here we are at the last session of our EF talk with Dr. Aisha, and then I will say thank you, Dr. Aisha, who spared your busy time to be with us. Thank you for today. Sama-sama. Atas ilmu dan informasinya. Saya juga mau terima kasih sama parents. Thank you parents for being so attentive, untuk selalu aware sama alert. Apalagi ini masalah kesehatan ya. Jadi kita juga gimana ya gitu kan. Kalau misalnya parents, thank you very much for coming and attending EF Talks kali ini. And then saatnya kita untuk foto bersama ya. So parents, this is the time for you to take notes, dan Bapak Ibu setelah ini jangan lupa ya yang belum follow Instagramnya IF Banjarmasin atau join Facebooknya, itu tolong diturunkan PPT-nya. Okay, so we will open your camera, please open your camera to parents. Jadi kita ada dokumentasi hari ini ya. Thank you, Nadia Aurelia, Nabila Nur Aziza, Ibu Maimunah, and Ibu Desi. Halo Ibu Desi. Silakan dibuka kameranya. I will count. Nanti kita berapa kali ambil take ya. Thank you Ibu Ana for attending. And then hi, you're so amazing as usual. You look good. Okay, so ready, Bapak Ibu? 1, 2, 3. Okay, again. 1, 2, 3. All right, thank you very much for coming, and I see you again on the next EF Talks with another guest. Thank you so much, Dr. Aisha and Ibu Bapak, parents, and I see you again. Bye-bye.